Bagaimana caramu bisa sampai sini? Apakah kakimu baik-baik saja? Baik. Apa kau bisa berdiri sendiri? Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Aku ingin menurunkanmu. Aku tidak akan bertanggung jawab kalau kau jatuh. Sabuk pengaman. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Antarkan aku ke apotek. Ya, Aku tahu apa yang kulakukan. terima kasih. Kenapa kau belum pergi? Pelan-pelan saja. Kau tinggal di sini? Lumayan cantik. Cepat masuk. Nenekmu mungkin sudah di dalam kamar. Lampunya belum dinyalakan. Nenek belum pulang. Pulanglah. Hei kau, perempuan. Itu sangat bagus. Aku membantumu seharian. Setidaknya ucapkan terima kasih. Aku tak mau berdebat denganmu. Aku terlalu malas berdebat denganmu. Sungguh aneh dan tidak masuk akal. Perempuan bodoh yang tidak punya hati. Kenapa aku terus memikirkannya? Aku tidak akan bertengkar dengannya. Nenek, kamu? King Chen, kakimu kenapa? Enggak apa, Nenek. Akhirnya kamu pulang. Maafin aku ya, aku salah. Aku nggak akan ulangi lagi. Gak apa-apa. Nenek udah pulang, kan? Tuh, kamu baik-baik aja. Jangan nangis. Semua orang pada lihatin, loh. Oh, kamu bisa. Polisi yang anterin pulang. Nenek tersesat tadi. Untungnya kami ketemu polisi. Gak apa-apa, udah dianterin pulang. Nggak apa-apa. Udah seharusnya kami bantu. Bawa orang tua ke rumah sakit. Buat diperiksa. Kami lihat dia sendirian di jalan. Udah larut malam gini. Aku baik-baik aja. Aku udah periksa ke rumah sakit. Aku nggak sakit apa-apa. Oke, kalau gitu kami permisi dulu. Lain kali harus lebih hati-hati ya. Iya, terima kasih. Selamat tinggal, aku pasti akan lebih hati-hati. Terima kasih. Nek, maafkan aku. Aku salah. Salah karena saya yang tidak. Aku sudah menyakiti hati Nek. Sebenarnya semua yang aku katakan, sama sekali tidak ada yang tulus dari hatiku. Sejak Nenek hadir di hidupku, aku bahagia sepanjang waktu. Nek, tolong maafkan aku ya. Nenek mengerti kok. Nenek sama sekali tidak marah padamu. Cucuku. Nenek juga hari ini ada beberapa hal yang kurang tepat. Nek, ini semua salahku. Aku janji ke depannya akan berusaha. Belajar lebih banyak untuk mengenal Ding Hai. Sungguh. Ya sudah, cukup. Kamu pasti lelah. Nenek juga lelah hari ini. Sekarang pulang dan istirahatlah. Apakah kakimu baik-baik saja? Biar aku panggilkan bantuan. Tidak apa-apa. Ada urusan apa? Om Duan, Shan Shan?
Kenapa kamu di sini? Ayo duduk. Tumben sekali kamu datang menemui Om Duan. Om Duan, Maafkan aku yang tidak memberi kabar dulu, dan langsung menyerobot masuk ke ruangan Om. apa aku tidak mengganggu pekerjaan Om? Tapi kalau bukan karena Tianlang, aku tidak akan selancang ini. Apa yang terjadi dengan Tianlang? Om Duan, Apa Om tahu kalau Tianlang sedang mendaftar untuk Forum Internasional Kerjasama dan Pembangunan Lingkungan? soal hak sebagai tuan rumah? Aku dengar sih. Aku juga tahu. Kalau kami bertanggung jawab untuk urusan investigasi awalnya, kamu tidak tahu betapa lega dan senangnya perasaanku. Tapi, Kali ini sepertinya, aku akan mengecewakan Om. Maksudmu mengecewakan itu apa? Entah apa yang salah dengan Tianlang. sikapnya pada hari ini. Sangat buruk. Hari itu aku memimpin tim inspeksi, Bapak Cheng De, sang penanggung jawab. Datang ke hotel. Aku telah melihat sendiri. Tianlang berkata sangat kasar padaku. Pihak hotel menilai sikap Tianlang sebagai bagian dari Penilaian poin kedua. Jadi, Seng Tai langsung didiskualifikasi. Om Duan, ini semua gara-gara aku. Jadi, Kenapa kamu menyalahkan diri sendiri? Ini murni kesalahan Tianlang. Aku minta maaf padamu, mewakili Tianlang. Shan Shan, maafkan kamu sudah direpotkan. Om Duan, Kenapa bicara seperti itu padaku? Ini keterlaluan, seperti orang asing saja. Om, aku ini selalu menyukai Tianlang. Bagaimana dia memperlakukanku, aku tak masalah. Tapi sialnya, Cheng De melihatnya. Hingga terjadi kesalahpahaman sebesar ini. Shan Shan. Demi kebaikan Om saja. Kali ini, kamu harus membantu Tianlang. Aku benar-benar ingin membantu Tianlang. Tapi aku tak tahu harus bagaimana. Kamu juga tahu, Tianlang tak pernah mau mendengarkanku lagi. Kali ini Om akan membelamu. Kami pasti akan membuat Tianlang minta maaf padamu secara pribadi. Kamu harus membuatnya mendengarkanmu. Om Duan, terima kasih. Wakil Direktur, ada kenapa sini? Silakan duduk. Katanya kemarin kamu bikin tim inspeksi. Penanggung jawabnya marah besar, sampai langsung pergi. Cepat sekali beritanya. Disampaikan langsung kamu. Oh, Kamu tahu soal ini? Begitu bocor ke publik. Jangan harap bisa naikkan penjualan. Wajah Jung Tae sudah hancur total. aku akan cari jalan keluarnya. Masih ada waktu. Semua sudah pergi. Apalagi solusi yang kamu punya? Aku akan pergi minta maaf ke Cheng De. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kamu harus minta maaf dulu ke Shan Shan. Shan Shan itu orang yang kasih kamu kesempatan. Ingat, kesempatan cuma sekali. Semua orang mengawasi kamu. Kalau masalah ini gagal, kamu nggak bisa jelaskan ini ke Om Duan MU. Urus saja dirimu sendiri dulu. Aku sudah cek, dan secara khusus merekomendasikan hotelmu, Aroma Bunga Alami. Jauh lebih cocok dengan tema acara. Shan Shan. Begini, aku datang. Mau minta maaf padamu. Waktu itu di ruang rapat. Aku salah paham soal kamu. Sungguh, kamu akhirnya mengerti aku juga. Aku senang sekali. Ada apa, Tianlang? Aku baru gak ada kontak kulit sama sekali. Teman Tianlang itu memang begini. Jadi nggak masalah. Ayo, Gak nyangka aku bisa kerja bareng Tianlang. dengan perkembangan sebaik ini, semua pengorbananku nggak sia-sia. Harus kumanfaatkan momentum ini, buat terus deketin dia sampai ke Pelaminan. Jalan sama Shan Shan tuh kaku banget. Mendingan sama preman cewek itu. Lebih santai. Tuan Tianlang, apa sih yang lo pikirkan? Ada apa? Shan Shan, tempat parkirnya udah di depan. Aku gak nganter ya. Hati-hati di jalannya. Kalau aku udah bantu sebesar ini, boleh minta imbalan gak? Lain kali aku mau makan berdua aja. Tentu saja boleh. Dadah. Kenapa tiba-tiba aku kepikiran perempuan itu? Nenek. Kenapa nenek di sini? Nek. Ada apa ke sini? Nenek. Nenek mau minta tolong sesuatu padamu. Duan Tianlang. Kenapa kamu ada di sini? Kalian berdua saling kenal? Kami tidak akrab. Ya, benarkah begitu? Nek. Hubungan kami dimulai dari sebuah kesalahpahaman. Aku pernah membantunya sebelumnya. Dia terus saja bilang ingin berterima kasih padaku. Terima kasih banyak ya. Kamu juga sudah menolong cucuku. Nek, terima kasih. Aku tidak berani menerima ucapan terima kasih itu. Oh, Nek, aku ada urusan pekerjaan yang harus diurus. Aku ingin membicarakannya dengannya. Baiklah, kalian berdua bicaralah dulu.
Oke, kamu istirahat saja sekarang. Kalau kamu mau berterima kasih padaku, harusnya kamu lakukan sendiri. Apa sih maumu sekarang? Hotel Zentai kami sudah berusaha untuk menemukan untuk menciptakan aroma khas di dalam hotel. Apa boleh proyek ini kuserahkan padamu? Benarkah? Diserahkan padaku? Syaratku adalah penataannya harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Aku sangat percaya diri. Tapi bukannya kamu tidak menyukaiku, kan? Kamu mau ambil atau tidak? Mana mungkin aku takut? Ternyata aku terlalu menilai dirimu. Memang apa yang harus aku? Aku berjanji. Tapi Shan bilang, dia mau aku jauhi Duan Tianlang. Aku ada satu syarat. Katakanlah, Aku mau memakai nama toko bunga lili. Ini balas budiku untukmu. aku tak peduli, setuju saja. Baik, ikuti aku. Mau jualan bunga? Tidak perlu. Silakan pergi. Aku kesini untuk mengantar bunga. Kamu kamar yang mana? Aku harus verifikasi dulu. Tuan Duan Tianlang yang memesan bunga dari toko kami. Perempuan cowok ini semakin pintar saja mengarang cerita. Berani-beraninya bicara sembarangan. Aku tidak mengarang cerita. Kami bahkan sudah tanda tangan kontrak. Satpam, bawa bunga dan orang ini. Seret keluar. Aku kesini cuma mau mengantar bunga. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan dia. Manajer Duan. Bunga ini aku yang pesan sendiri bersama dia. Ayo berdua, bawa bunga ini. Kirim ke Departemen Tata Graha. Soal pesan bunga, selama ini selalu aku yang urus. Kenapa kamu tidak diskusi dulu denganku? Sue King sudah menunggu kita di ruang rapat. Kita bicarakan di sana, ya? Aku tidak punya alasan untuk mengembalikan bunga itu. Bekerja sama dengan perempuan macam dia? Cepat lakukan. Maaf. Apa maumu? Aku yang memesan bunga ini. Wu Hua, antar Nona King Chen ke ruang kerjaku. Kalian berdua, bawa bunga ini. Kirim ke Departemen Tata Graha. Baik, Nona King Chen. Silakan. Duan Tianlang, kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakukan? Bunga itu spesial aku. Pesan dari rumah bibit King Chen. Aroma bunga ini segar dan alami. Sangat cocok dengan cita hotel kita. Ini juga bisa meningkatkan kelas dan kesan pertama hotel kita. Inilah syarat utama yang khusus aku siapkan untuk mendapatkan status tuan rumah. Forum Internasional Kerja Sama Lingkungan. Tuan Manajer Umum. Apa alasanku sudah cukup kuat? Apakah alasanku cukup? Tadi manajer Duan bilang, untuk memperkuat citra perusahaan. Dia sebagai bunga-bunga itu harus diganti semua dengan King Huapu. Biar tamu hotel semakin ingat dengan Cint Hotel. Terus soal bunga-bunga itu, apa pendapatmu? Bunga-bunga itu untuk memperkuat. Kesan apa sih tentang hotel itu? Sepertinya manajer Duan juga tidak ada di sini. Kedengarannya aneh banget sih. Oh ya? Kalau begitu, yang berani protes? Saya mengerti, manajer umum. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kamu benar-benar orang yang paling mengerti isi pikiranku. Tas ini sudah lebih dari 2 bulan aku incar. Asal kamu suka, tidak masalah. Omong-omong, ada yang perlu aku minta tolong. Memangnya ada makan siang gratis? Bilang saja, ada apa? Duan Sweking mau balas dendam ke adiknya. Kamu cari 2 orang, buat menginap di Hotel Sentai. Lalu, Duan Sweking itu, dia tidak suka adiknya di hotel itu. Dekorasi bunga-bunga yang dipasang. Orang yang kamu cari itu. Bikin keributan sedikit. Terus terang saja, intinya kita kasih Duan Sweking alasan. Buat ganti pemasok bunga itu. tenang saja. Serahkan saja padaku. Aku sebentar lagi ke kantor. 1 kotak untuk Tianlang. 1 kotak untuk Sue King. Di antara semua dessert buatanku, ini makanan kesukaan mereka. Ini bola-bola ketan rasa bayam. Kamu benar-benar tulus, ya. Tapi aku cuma nggak tahu, 2 anak kecil itu, apa mereka menghargainya atau enggak.
Atau aku bisa mengantarkannya untukmu. Kamu urus kirimnya, aku yang bereskan. Makan pelan-pelan. Oke, oke. Tante, Kenapa kamu bisa ada di sini? mereka datang lagi demi Tianlang dan Sueking. Merepotkan, kan? Maaf. Kurasa kamu salah paham soal aku. Salah paham apa? Aku cuma percaya apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Tante, tolong dengarkan aku. Satpam, Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Tolong minta orang ini pergi. jangan biarkan orang ini langkahkan kaki satu langkah pun ke hotel kami lagi. Baik, Aku aku mau komplain. Ada masalah apa, Pak? Hotel bintang 5 bergengsi macam apa ini? Bunga-bunganya berantakan sekali. Nona, silakan pergi. kenapa harus gabung Shenzhen Group? Itu lebih susah dari mendaki langit. Istri saya sekarang kena alergi parah. Saat masuk panggil ruangan lobby, aku enggak bisa napas. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Manajer kalian. Suruh dia keluar sekarang. Maaf, Pak. General Manager kami sedang tidak ada di tempat. Jadi karena nggak ada, kalian mau lepas tanggung jawab gitu? Aku akan tuntut kalian ke Badan Perlindungan Konsumen. Permisi, Pak. Saya akan segera panggil tim medis. Cepat masuk kamar. Kamu itu siapa berani-beraninya ambil keputusan? Saya General Manager di sini. Ada keluhan apapun, silakan sampaikan langsung ke saya. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas ini. Hotel kacangan kayak gini, kok bisa-bisanya dapat bintang 5 sih? Kok, karena lagi sini, saya datang ke sini buat keluar uang. Jadi, apa yang Anda ingin kami lakukan? Masih nanya lagi harus gimana? Kalian itu hampir bikin orang mati, tahu? Kok malah balik nanya ke saya? Maaf, Ini murni kesalahan dari pihak kami. Nggak saya bos. Pertama, bereskan dulu bunga busuk itu. saya jamin akan segera ganti bunganya. Lebih baik ganti supplier bunga kalian. Bapak, Kita kesampingkan urusan ini dulu. Mana pasien yang alergi tadi? Kamu siapa? saya mantan dokter. Anda menginap di kamar nomor berapa? Kamar 1202. Ayo antarkan saya ke sana dulu. Ayo, minum dulu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah jauh lebih baik sekarang. Wajahnya tadi pucat sekali. Aku tadi mendengar kalian bicara di lobi. Kupikir situasinya. Sangat darurat. Apa maksudmu? Apa kamu bilang aku bohong? Tidak. Kau salah paham. Bukan itu maksudku. Sekarang, soal kondisi istrimu ini sudah semakin membaik. Perbanyak saja minum air putih. Istirahat saja yang cukup. Baik, tolong jangan buat dia terlalu tegang. Panggil aku jika perlu apa-apa. Kami keluar dulu. Istirahatlah yang baik. Apakah kau sudah merasa lebih baik? Ayo kita check out dan pergi. Kondisi tamu saat ini cukup stabil. Kami masih perlu mengobservasi lebih lanjut. Aku akan perhatikan. Sue King. Kau tahu dia pura-pura, kan? Aku tahu apa yang terjadi. Aku tidak takut untuk memberitahu ayahku. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Permainan ini terlalu berbahaya. Kau tidak bisa mempertaruhkan reputasi grup ini. Berhentilah menguliahi aku. Sue King, kamu benar-benar bisa percaya padaku. Selama ini aku memanfaatkanmu. Hanya untuk diawasi oleh putriku. Benarkah? Kalau begitu aku akan mencobanya. Omong-omong, Ini untukmu dan Tianlang. bola ketan bayam, makanan kesukaanmu. Terima kasih. Aku kembali dulu. General Manager. Nyonya Duan mengetahui kita. Tidak apa, kamu sudah melakukan tugas dengan baik. Terima kasih, General Manager. Aku akan terus bekerja keras. Ini, ambil dan makan. Hadiah dari Nyonya Duan untukmu. Terima kasih, General Manager dan Nyonya Duan. Sue King, ke sini. Aku akan membuat teh. Mungkinkah perempuan ini? Kau yang bilang pada ayah? Ayah memanggilku. Kau dan Chairman Su di rapat direksi. Sengaja mempersulit Tianlang. Melarangnya jadi General Manager. Aku pura-pura tidak tahu. Dan sudah kulepaskan.
Kau dan aku tidak tahu apa-apa? Ayah, apa yang mau ayah katakan? Kamu benar-benar keterlaluan. Mereka berani orang, pura-pura sakit dan bikin onar di hotel. Kamu memang sengaja ingin merebut hotel itu, ya? Sudah kuduga, pasti Sunan yang melaporkan ini. Dia tidak perlu repot-repot melapor padaku. Setiap gerak-gerikmu, semua ada di depan mataku. Kamu masih belum sadar juga, ya? Biar ayah kasih tahu dengan jelas. Setelah Tianlang menyelesaikan misinya, aku akan serahkan hotel itu padanya. Bisnis King Chen itu banyak sekali. Ayah berikan semuanya pada Tianlang? Yaitu anak laki-laki. Aku tidak keberatan. Tapi aku ini sejak umur 20 tahun. Sudah mulai bekerja di hotel. Bertahun-tahun mengabdi di bisnis perhotelan. Walaupun tidak sukses besar, kerja kerasku juga tidak sedikit. Kenapa ayah bisa serang hilang? Tendang aku begitu saja? Aku cinta hotel itu. Aku cuma mau bekerja di hotel. Itu juga tidak boleh. Kamu menyewa orang untuk bikin onar di hotel. Dan kamu bilang cinta hotel. Kamu ini seorang gadis. Seharian berkeliaran di luar. Awas saja kau suatu saat nanti. Sampai tidak punya rumah tangga. Ayah tidak bisa selamanya menjagamu. Jangan buang-buang waktu lagi. Kalau terus begini, ujung-ujungnya kamu sendiri yang akan sengsara. Cepat, gelar saja pesta pernikahannya. Aku nggak butuh. Aku akan tinggal di rumah keluarga. Tinggal di hotel seumur hidup. Kalau kau nggak puas, Keluar dengan sendiri. aku putus hubungan ayah anak denganmu. Apa yang mereka bicarakan makin ngawur saja. Zhenghua, bicaralah baik-baik. Kalau tahun ini kau belum juga menikah, akan kuumumkan ke publik sesuai keinginanmu. Memutuskan hubungan denganmu. Su Bei, aku tidak dihukum menikah orang. Haruskah aku carikan dia pacar? Kenapa belum ada kabar juga? Kencan buta. Kau lebih sayang anak laki-laki daripada perempuan. Kau ini, mereka cepat atau lambat akan disingkirkan pasar. Dasar barang antik. Kau. Su Bei. Tidak apa, tidak apa, tidak apa. Tidak apa-apa. Ingatkan aku nanti ya. Kalau waktunya cukup. Tolong, Bapak Chengde konfirmasi sekali lagi. Selamat datang kembali lain kali. Terima kasih. Tapi ada satu masalah. Aku mau tanya padamu. Aku dengar 2 hari yang lalu. Kau punya masalah dengan Wang Yan. Seorang tamu pingsan. Tolong jelaskan. Tuan Chengde. Terima kasih, terima kasih. Tapi ada satu masalah. Aku mau tanya padamu. Aku dengar 2 hari yang lalu. Kau punya masalah dengan Wang Yan. Seorang tamu pingsan. Tolong jelaskan. Tuan Chengde. Itu memang kesalahpahaman. Tamu yang pingsan bukan karena wewangiannya. Wewangian kami tidak hanya tidak berbahaya. Malah sebaliknya, ada efek meningkatkan. Efek menenangkan. Terlebih lagi, wewangian kami sudah diuji oleh lembaga profesional. Ini laporan hasil ujinya. Sudah siap untuk Anda. Silakan diperiksa. Seperti yang saya bilang, Hotel Zengtai bisa dipercaya. Kalau begitu, mari kita mulai kerjasamanya. Ini rasanya sangat enak. Saya sangat senang. Sangat istimewa, segar dan alami. Sangat cocok untuk hotel. Anda benar-benar tidak melebih-lebihkan. Ini baru batu ujiannya. Jika pertemuan Anda dipastikan akan diadakan di hotel Zengtai kami, saya masih akan mengangkat tema alam dan mengembangkannya lebih jauh. Misalnya aroma wangian yang berbeda-beda. Dupa dengan bentuk unik. Wewangian yang bisa dilihat. Apa maksudnya wewangian yang bisa dilihat? Saya tidak bisa bocorkan lebih banyak lagi. Saya harus sisakan sedikit antisipasi untuk Anda. Saya benar-benar berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Selain itu, Terima kasih telah menyiapkan menu set bertema bunga. Khusus untuk tim inspeksi Anda. Baik. Wuhua, Tuan Chengde, silakan. ayo kita makan bersama, semuanya.
Oke, Oke. Tos dulu, dong. Kinchan, kenapa tiba-tiba menemui aku? Orang sibuk. Karena kali aku sudah janji padamu, harus ada hadiah terima kasih, kan? Ini, aku siapkan khusus untukmu. Cium baunya, cepat. Siapa tahu kamu suka. Aneh, ya? Ini luar biasa. Seriusan? Aku kira Kinchan cuma omong kosong saja. Gak nyangka kamu ngerti parfum. Benar-benar berbakat. Kamu benar-benar suka? Syukurlah. Oke, aku jadi kasih kamu. Mereka sudah pergi. Makasih, ya. Dadah. Merupakan kehormatan bisa bekerja sama dengan Tuan Chengde. yang ada di tangan kalian semua adalah laporan kinerja penjualan Tianlang bulan lalu. Bukan cuma melampaui target reservasi, sampai 10%. Bahkan mengalahkan Sengtai. Di seluruh negeri, bahkan mendunia. Namanya jadi terkenal. Aku ingin tahu apakah anggota Dewan masih meragukan kemampuan Tianlang? Karena aku belum mengumumkannya. Duan Tianlang akan menjabat secara efektif mulai sekarang. General Manager Hotel Sengtai. Mulai detik ini juga. Kau butuh bantuan? Kenapa kau buru-buru sekali masuk? Aku tahu. Kau punya ikatan emosional dengan hotel ini. Nanti saat waktunya tiba, aku akan mengembalikannya padamu. Hotelnya juga belum jadi milikmu. Itu benar juga. Biarkan aku membantumu. Tidak perlu, kau cepatlah pergi saja. Ayo kita bersiap-siap untuk bekerja. Kursi ini ternyata tidak nyaman diduduki. Terima kasih sudah mengingatkan. Ayo kita makan siang bersama. Nanti saja kita bicarakan, aku pergi dulu. Aku pasti akan kembali. General Manager, bagaimana menurutmu? Asisten General Manager. Bahkan aku ikut set. Bisa bersinar di bawah cahaya General Manager. Sejujurnya, target penjualan kita kali ini bisa tercapai secepat ini. Wang Yi sangat. Dia pantas menerima banyak pujian. Aroma bunga ini memang indah. Tapi aroma bunga mudah tertutupi oleh bau lain. Ya, untuk mengatasi masalah ini. Omong-omong, barangkali aku minta mengirim pertanyaan polisi. Apakah orang setuju keluar? Sudah. Antarkan ke kantorku. Baik. Selamat siang, General Manager. Citra kamu. Ini soal reputasi hotel, tahu. Selain kamu saja, bisa bikin kamu dan hotel ini hancur total. Hotel sudah beroperasi bertahun-tahun. Citra yang susah payah dibangun. Apa kamu sanggup tanggung jawab soal ini? Maaf, General Manager. Tangan. Buat apa sih manggil aku ke sini? Kamu tahu kan situasiku sekarang? Aku harus cari sahabat ketemu sama Duan Tianlang di sini. Tapi sampai sekarang, nggak ada kemajuan sama sekali. Kamu harus bantu aku cari cara. Kalau nggak, aku kehilangan kerjaanku serius. Soal ini, aku benar-benar nggak bisa bantu. Duduk.
Itu Duan Tianlang datang. General Manager, mau minum apa? Secangkir kopi. Kopi pahit saja. Terima kasih. Baru duduk, kenapa malah pergi ke sana? Ngomongin orang yang lagi dekat itu susah tahu. Kamu bego. Cewek yang sekarang sama Duan Tianlang. Apa itu bukan Han Shanshan? Han Shanshan? Anaknya Han Shiping dari Shancheng Group kan? Yah, dia. Aku paling suka kopi di sini. Duan Tianlang, kamu biasa saja. Jodoh itu setara, seperti raja dengan ratu, siput dengan cangkangnya. Itulah yang namanya adio. Dari kamu juga begitu. Perempuan licik. Kamu bicara tentang siapa, hah? Aku mau ke toilet dulu. Nanti ku ceritakan setelah kembali. Parfum wanginya enak sekali. Parfum merek apa itu? Kamu suka? Wanginya mirip kayak aku, ya? Aku cuma merasa. Wanginya familiar. Itu wangi sapu tangan King Chen. Parfummu. Mirip banget sama wanginya sapu tangan King Chen. Sapu tangan? Soalnya parfum ini juga, ku bawa dari Italia. Jadi wanginya agak mirip, ya? Mereknya apa? Waktu aku jalan-jalan, aku ketemu parfum buatan tangan ini. Nggak ada mereknya. Kamu bawa? Boleh kulihat? Hari ini aku nggak bawa. Atau lain kali kutunjukkan saja. Baik. Aku ke toilet dulu. Parfum Han Shanshan. Pasti produk berkualitas bagus. Masih cukup baru. Bisa dikasih sebagai hadiah nanti. Hadiah buat perempuan. Soalnya terakhir kali, jangan gara-gara parfum kamu, sampai masuk rumah sakit. Pihak keluarganya yakin, masalah ini nggak sesederhana itu. Soal parfum kamu, mereka akan selidiki sampai tuntas. Shanshan, kamu kan tahu semuanya. Bahan baku parfumku. Semuanya alami. Bukannya kamu bilang suka? Iya, parfum kamu memang bagus banget. Memang alami. Tapi bukan berarti, ini cocok buat semua orang. Pihak keluarga Tianlang curiga, ada yang gak beres dengan parfummu. Mereka bilang produk tak berizin. Mereka mau selidiki sumber parfummu. Aku takut kamu bakal dituntut. Dituntut? Iya, King Chen. Kamu harus banget dengerin aku. Kamu benar-benar gak bisa terus-terusan ganggu mereka. Langit cerah. Kalau tenang, kalau sampai tanya-tanya, kamu gak boleh kasih tahu ya soal sumber parfum. Kalau keluarganya sampai tahu, bisa runyam urusannya. Aku juga mau bantu kamu, tapi juga gak akan bisa berbuat banyak. Begitu rupanya. Duan Tianlang ini, saya punya kesan baik padanya. Hancur semua sekarang. Shanshan, terima kasih. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Aku hampir tidak percaya. Sudah lama sekali. Sapu tangan ini ternyata masih wangi. Sekretaris Wu. Coba ambil dan cium baunya. Bagaimana? Kedua aroma ini cukup unik ya. Tapi aku suka aroma sapu tangan ini. Wangi yang tahan lama. Masing-masing aroma berbeda tapi tidak mengganggu. Sejujurnya, aku juga cukup menyukainya. Aroma sapu tangan ini. Kemana General Manager pergi? Pergi mencari resep rahasianya. Resep rahasia? Apa kau akan pergi mencari Nona King Chen? Jumlah bunga yang ditanam mempengaruhi aromanya. Kau pasti sedikit banyak paham soal ini.
Kami akan berhubungan untuk hanya. Sama saja. Jangan mendekat lagi. Kenapa kau sembunyi? Dengar ya, Tuan Budi Madem, sudah lunas kubayar. Kita sudah impas sekarang. Kenapa? Aku serius perlu bicara denganmu. Dengarkan aku dulu. Berhenti. Berhenti mengejarku. Kalau kamu kenapa, aku tidak sanggup tanggung jawab. Masuk. Dengar ya, Aku dan aku bisa. jangan mendekat lagi. Jangan mendekat. Kemarilah. Kamu sudah gila ya. Jangan mendekat lagi. Lari. Kenapa? Tahu nggak, masalah hotel itu. Aku nggak akan repot-repot mengejarmu. Kaget banget aku. Syukurlah. Duan Tianlang gak ada di sana. Halo, apa ini benar Pak U? Bunga yang Anda pesan sudah diantar. Saya di lobi. Saya tepat di depan pintu lobi. Saya tepat di belakang Anda. Ngapain kamu di sini? Reaksi macam apa itu? Kayak lihat hantu aja. Bikin kaget aja. Aku minta sekretarisku yang pesan bunganya. Emangnya nggak boleh? Larinya kencang banget. Kok bisa? Kesalahan apa yang kamu perbuat? Dia sampai nggak berani nemuin aku. Siapa yang buat kesalahan? Kartu ini. Kamu yang nulis? Hitam di atas putih, jelas-jelas tertulis. Kalau ada apapun yang bisa aku bantu, aku akan sangat tersanjung. Mau bisa janji, ya? Kita berdua. Apa sudah impas? Ini hasil yang kamu dapat setelah bayar. Sudah cukup. Kurang dari 300? 300 juta? Cukup gelap ya? Baiklah, kalau tidak ada yang lain, aku pergi sekarang. Tunggu. Kartu buatan tangan ini. Kau yang buat? Dari mana aroma bunga di atasnya? Tentu saja, dia bertanya tentang aroma. Untung Shan sudah memberitahuku sebelumnya. Waktu aku beli kartu ini, memang sudah ada aromanya. Bawaannya seperti itu. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi sekarang. Hari ini juga harus jelas urusannya. Saya harus pergi mana? Kasih, kamu yang ibu. Bilang. Mau lari kemana? Hei, jangan coba kabur. Tianlang, apa yang terjadi? Aku sudah pesan khusus bunga untukmu. Kakak Sue King, duduklah. Kau datang di saat yang kurang tepat. Om Tianlang sedang keluar. Ini soal pestanya Kak Tianlang. Tolong bantu aku isi formulir ini, Kak. Bunga favorit Tianlang. Minuman favorit Tianlang. Warna favorit Tianlang. Bukankah kita tidak bertemu selama 4 tahun? Aku tidak tahu seleranya. Apa sudah berubah? Apa untungnya buatku kalau aku membantumu? Tianlang tetap harus menerimanya. Shan, aku bukan bermaksud jahat, tapi kamu benar-benar harus berusaha lebih keras. Kalau kita tidak terus berusaha, Tianlang bakal direbut orang lain. Direbut orang lain? Siapa? Bukankah itu King Chen? Kak, maksudmu King Chen? dia sudah punya pacar. Dia juga sudah berjanji padaku. Tidak akan mendekati Tianlang lagi. Dia bilang setuju sih setuju saja. Tapi dia harus bisa membuktikannya. Terakhir kali dia dan Tianlang berduaan. Tarik-tarikan di lobi hotel.
Begitu melihatku, dia langsung kabur. Kalau dia tidak melakukan kesalahan, kenapa harus kabur karena merasa bersalah? Kamu juga kenal Tianlang. Dia tidak pernah suka mencampuri urusan orang lain. Tapi kali ini dia terus-terusan terlibat dengan perempuan itu. Ini semua percuma. Kamu harus cari jalan keluar lain. Biaya kopinya tagih ke aku. Aku tidak akan menemanimu lagi. Lobi hotel. Shan. Sini, Ada apa sih manggil-manggil aku? silakan duduk. King Chen, Aku dengar kamu dan Tianlang. di lobi hotel. Terang-terangan berpelukan. Kamu masih anggap aku teman baik apa enggak sih? Shan, dengarkan aku dulu. Biar aku jelasin. Hari itu, aku kesana cuma buat ngantar bunga. Nggak sengaja ketemu dia. Kami sudah sepakat. Nggak akan ketemu lagi. Aku jamin. Kita maksudku, kamu dan Tianlang. Sejak kapan jadi kita? Shan, kamu tahu aku nggak mungkin. Maksudku. Percaya aku, ya? Baiklah, aku percaya kamu sekali ini. Kamu. Dan itu sebabnya. Kamu nggak baik, jadi aku nggak boleh curang. Aku mau kasih Tianlang. Bikin pesta. Dekorasi bunga di lokasi. Aku serahin semuanya ke kamu. Serahkan padaku. Shan, kamu emang sahabat terbaikku. Aku sayang banget sama kamu. Mulai lagi deh, bisa nggak sih? Jangan gini terus setiap kali. Tolong ambilin dasi ya. Oke. Biar kuajari caranya yang benar. Buat berikan ini ya. Saat memakaikan dasi. Sedekat ini, ya. Terus, Ya ampun, aku bahkan nggak bisa bayangin. Ekspresi seperti apa yang dipasang Duan Tianlang? kamu masih kepikiran Duan Tianlang, ya? Enggak. Bukannya baru saja kamu bilang begitu? Pura-pura ngapain sih? Ya, Bukannya kamu juga punya pacar? Kamu dan pacarmu itu. benar-benar nggak bisa dimakan dengan kata-kata. Cepetan pilih satu. Yang ini King Chen kelihatannya lumayan bagus. Tolong ambilkan ini untuk saya lihat. Nona Han punya selera yang luar biasa. Penjepit dasi ini edisi terbatas. Cuma ada 2 di seluruh kota ini. Bagus banget. Atau kasih aja ke pacarmu. Kita beli satu juga. Ini berapa? Bak? 1888. Oh, mahal banget sih. Ini masih tergolong murah, loh. Tolong bungkuskan untukku. Baik. Kalau begitu, tolong bungkuskan satu juga untukku. Coba saya lihat. Lumayan. Pantas saja profesional. Sebagai pelanggan, saya sangat puas. Dengan Anda sebagai supervisornya, mana mungkin saya berani lalai? Pemeran utamanya sudah datang. Aku akan unggah fotonya kalau begitu. Taruh beberapa bunga segar di sekelilingnya. Tenang saja. Bunga lili ini aromanya sangat unik. Ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini varietas terbaru hasil pengembanganku. Di sekitar waktu pemotretan, pakai bunga lili ini. Ini akan terlihat bagus, kan? Tidak masalah, tapi uangnya kurang. Aku harus kembali ke kebun bunga untuk mengambil bunga. Parfum yang kuberikan padamu waktu itu. Aromanya juga ada di sini. Tapi sejak itu tak pernah lagi kulihat kau pakai. Karena Tianlang bilang dia tidak suka aroma itu. Jadi tidak kasih terima. Percuma. Kalau begitu, pergilah kembali ke kebun bunga dan ambil bunganya. Hadiahnya sudah kuberikan pada Tianlang. Sampai jumpa nanti. Jangan khawatir. Tianlang, Ketuk pintunya. apa kau tidak tahu diri, sih? Sekarang puas? Ini hadiah untukmu. Selamat ya, sudah jadi general manager. Aku juga tidak berniat membalas hadiahmu. Anggap saja kita sama-sama gratis. Apa maksudmu? Kalau kamu tidak suka, Buang saja. Duan Tianlang, apa maksudmu? Kamu ini kelewatan, ya? aku beri hadiah ini dengan niat tulus. Untukmu. Tega sekali kamu memperlakukan aku seperti ini. Kamu benar-benar kelewatan. Tidak sopan sekali.
Terima kasih. Lain kali jangan kirim hadiah lagi. Aku sudah tahu kamu memang sengaja. Ngomong-ngomong, Yang. Parfum Italian buatan tanganmu. Yang katamu hilang itu. Sudah ketemu belum? Belum ketemu. Pergilah, aku harus kerja. Nanti jam 6:30 di ruang perjamuan. Jangan terlambat, aku undang banyak orang penting. Aku tahu. Maaf. Kenapa lagi? Kamu ini seperti hantu, mengikuti terus. Aku kesini untuk bekerja. Sepatuku jadi kotor gara-gara kamu. Pengemis bau. Aku sudah bilang, aku sudah minta maaf. Dan aku bukan pengemis. Permintaan maaf tanpa ketulusan. Maaf? Satpam, Aku gak punya waktu buat debat sama kamu. Aku bisa jalan sendiri. Gak usah buru-buru. suara aku, dua ini, udah jadi kucing sakit yang kehilangan taring. Coba lihat lagi nanti. Akan kubuat kamu berlutut minta maaf padaku. Aku ada urusan debat. Bisa tolong minggir dulu? Jawab pertanyaanku dulu. Baru aku lepaskan. Ada apa lagi sekarang? Dari mana asal aroma dupa di kartu itu? Bukankah sudah kubilang? Aku. Jangan coba-coba bohong padaku. Hari ini jangan harap kamu bisa pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku sekarang juga. Katakan dari mana asal aroma dupa itu. Ya, lepaskan. Aku tidak akan segan-segan. Mau mengancamku? Kamu mau bertindak sejauh apa padaku? Hanya asal-usul aroma dupa, kan? Kenapa tidak mau bilang padaku? Bikin kamu kelihatan kayak maling saja. Ada apa sih, Shanshan? Kenapa jadi marah-marah gini? Kak Sui King, aku benar-benar salah. Tolong bantu aku. Kenapa ini jadi gak jelas begini? Kamu benar. Wah, King benar-benar. Ancaman berbahaya. Tolong bantu aku cari jalan keluar. Gimana caranya biar dia berhenti? Di depan Tianlang. Mencari perhatian? Kamu akhirnya sadar juga. Tianlang benar-benar sudah berubah. Cari cara. Aku benar-benar tidak mau kehilangan Tianlang. Baiklah, aku berjanji akan membantumu. Tapi, kamu harus ingat bantuan yang kuberikan ini. Jangan khawatir. Aku akan mengingat kebaikanmu seumur hidupku. Ada sebuah cara. Tapi sedikit berisiko. Hidup Tianlang, ada dua hal yang kutakuti. Salah satunya adalah bunga tulip. Lalu yang satunya apa? Bunga tulip sudah cukup. Jadi kamu bisa minta King Chen untuk mengirimkannya padanya. Seikat bunga tulip. Sekarang kita tinggal menunggu. Mari kita tonton pertunjukannya. Hei Shanshan. King Chen, itu yang ingin kubicarakan denganmu. Untuk pestaku malam ini, aku tidak berencana menggunakan foto lagi. Jadi bunga-bunga itu sudah tidak diperlukan lagi. Namun, aku ingin memesan seikat bunga tulip. Ini hadiah untuk Tianlang. Kamu bantu aku langsung malam ini. Berikan pada Tianlang. Kamu yang untuk menemuinya? Ini sudah aku setujui. Ini hadiah untuk Tianlang. Hadiah misterius. Kamu tidak boleh memberitahunya bahwa ini hadiah dariku. Kamu harus merahasiakan ini. Jangan khawatir. Tidak membutuhkan informasi kamu. Itu adalah etika profesional kami. Serahkan padaku. Akan diantar tepat waktu malam ini. Lihat foto-foto Tianlang.
Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Benar? Banget? Semoga pesta ini, dia menyukainya. Pasti suka. Tianlang sudah datang. Bos Duan. Bos Duan. Bos Duan. Senang bertemu dengan Anda. Tian Duan, senang bertemu denganmu. TN Duan. Aku pengen banget lempar bom ke dia. Muak banget lihatnya. Lihat ekspresi Tianlang. Dia juga gak menikmatinya. Nikmati pestanya, semuanya. Ayo minum lagi, minum lagi. Kalau kamu cemburu setengah mati, mendingan kamu pikirkan. Temanmu, King Chen, kapan dia datang? Aku sudah telepon dia. Katanya dia sudah ada di parkiran. Segera sampai. Kak, kamu bisa ke sana. Dia berhasil bikin dia keluar dari masalah. Santai aja. Oke, kita banyak. Santai. Teman-teman sekalian, maaf. Masih ada yang harus aku diskusikan dengan Tian Duan. Permisi. Kami harus pergi, mohon maaf. Baik. Tianlang, pesta yang sudah kusiapkan ini. Apa kau suka? Bagus sekali. Hanya saja, aku tidak suka. Dalam situasi seperti ini. Dulu. Kau tidak suka? Kakak. Ini sangat panas. Kau bilang King Chen akan segera datang, kan? Bunga tulip, apa tidak berbahaya? Percaya padaku, aku akan baik-baik saja. Duan Fulang. Tianlang sedang marah. Apa yang ingin kau lakukan? Duan Tianlang, aku kesini untuk mengantar bunga. Silakan datang. Jangan keterlaluan. Ini hadiah untukmu. Enya, Sulit ditebak. Kali semuanya baik saja. Kenapa tiba-tiba kau berbalik menyerangku? Dia. pergi kau dari sini. Apa yang kau lakukan? Dia berniat baik. Shan, kau sudah merusak niat baik orang lain. Kamu kenapa sih? Kamu nggak apa-apa. Siapa yang datang hari itu? Tianlang, Kamu nggak apa-apa kan? Tianlang, ada apa? Minggir. Jangan halangi aku. Tianlang, 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 bangun. Ada apa dengan King Chen? Kenapa kau lagi sampai jadi begini? Tianlang, bangun. Tianlang. Siapa yang suruh kamu masuk? Dasar pemohon. Gak akan salah sedikit pun. Aku pastikan kamu masuk penjara secepatnya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Iya, silakan mau itu ukuran nanti. Ada apa lagi denganmu? Shan, Mereka itu lebih banyak bikin masalah daripada gunanya. Shan. Enak sekali ya, punya ibu. Aku sangat merindukannya. Apakah dia juga merindukanku? Kasih makan nenek dulu. King Chen, kapan kamu pulang? Aku sudah pulang, aku ada di depan pintu. Cepat masuk. Aku tunggu kamu untuk makan malam bersama. Aku dan nenek. Senang sekali bisa punya nenekku. Tianlang, sudah. Shan, Tianlang akan baik-baik saja. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Sue King antar Shan pergi. Om Duan. Baik, ayo kita pergi, Shan. Tianlang sudah tidak apa-apa. Pergi.
Kak Sue King, apa Tianlang benar-benar baik-baik saja? Aku tahu apa yang kulakukan. Tianlang benar-benar tidak apa-apa. Aku Tianlang akan semakin sukses di masa depan. Melihat King Chen itu, mereka pasti akan langsung menghindar. Tak peduli bagaimanapun, kamu sudah berhasil mencapai tujuanmu. Percayalah padaku, Tianlang pasti besok sudah segar dan energik. Liftnya sudah sampai. Baiklah, kamu pulang saja dulu. Telepon aku kalau ada apa-apa. Oke, aku mengerti. Pulanglah, Daah. Sue King dan Shanshan sudah pulang. Yang sekarang, keadaannya sudah stabil. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat juga. Pesta penyambutan Tianlang berubah jadi panggung pribadimu. Selamat, manfaatkan kesempatan ini. Telah menciptakan citra ibu tiri yang baik, demi bisa duduk manis di posisi nyonya besar keluarga Duan. Usahamu benar-benar luar biasa. Kamu belum makan camilan malam, kan? Aku sudah meninggalkan rumah. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Pulang dan makanlah. Terima kasih. Itu memang pantas. Aku bukan bicara soal camilan malam. Aku baru saja melihatmu menampar orang. Saat itu juga, aku sangat berterima kasih padamu. Terima kasih selama 10 tahun ini. Mereka tidak pernah berani menyentuhku seujung kuku pun. Aku paling takut dengan orang sepertimu. Di luarnya lembut, tapi di dalamnya kejam dan licik. Itu juga benar. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa tega meninggalkan keluarga dan anaknya sendiri. Sue King, bersikaplah sopan pada bibinan. Jangan lupa ini rumah sakit. Di rumah sakit juga ada kebebasan berpendapat. Lihatlah dirimu sendiri. Seperti Landa. Siapa berani macam-macam? Zenghua, aku ini Landa. Aku ini orang yang berlebihan. Kalau begitu tidak benar. Silakan menikmati kebersamaan keluarga kalian bertiga. Untuk apa menceritakan semua ini pada anak kecil? Suasana hatinya juga sedang tidak baik hari ini. Tapi lihatlah dia seperti itu. Kenapa kau datang lagi ke sini? Maaf, aku datang untuk minta maaf. Tidak perlu. Kami akan melanjutkan proses hukum. Kau boleh pergi sekarang. Demi aku, apa yang kau rencanakan sekarang? Aku. Maaf, ini benar-benar salahku. Bagaimana? Bagaimana keadaannya sekarang? Berkat dirimu, dia masih dirawat di rumah sakit. Kalau begitu, bolehkah aku menjenguknya? Menemuinya? Apalagi yang kau inginkan? Karena ulahmu, Tianlang sudah berkali-kali masuk rumah sakit. Kalau kau berani muncul lagi di depan Tianlang, Baru akan. sama seperti itu. Satpam, singkirkan sampah ini. Termasuk wanita itu. Kegagalan kau ini. Silakan. Ini hasil kerja kerasku. Kau sengaja mengirimkannya ke sini? Tianlang, ada apa sebenarnya dengan sapu tangan ini? Aku benar-benar nggak ngerti. Aku nggak mau melihatnya lagi. Benar, kan? Suster, di mana pasien yang tadi diranjang ini? Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Ini pasti milik Tuan Duan. Dia lupa nggak bawa ini. Aku akan berikan padanya. Baik. King Chen dan Tianlang, Kalian berdua kasih rahasia antara aku. sebenarnya apa yang sedang kalian rencanakan? Dokter belum izinkan kamu pulang. Kamu malah maksa ingin pulang. Kamu sengaja cari gara-gara sama aku, ya? Tianlang, Jangan aku, ya. aku sudah ketuk pintunya. Kok, Kak Sue King, kamu di sini juga? Kayaknya, aku memang gak seharusnya ada di sini. Kalau gitu, aku pergi dulu. Sue King. Udah, belum selesai dibicarakan. Shanshan, aku sedang kerja. Tolong jangan ulangi lagi perbuatanmu ini. Cari aku kapanpun kamu mau. Aku kesini buat ngasih barang kamu. Ini ketinggalan di rumah sakit. Kalian lanjutin aja, aku pergi dulu. Shanshan, jangan dimasukin hati ya. Tianlang itu emang temperamennya begitu. Jangan sedih. Ikut aku.
Kenapa sih kamu susah banget disingkirin? Kamu ini ada-ada aja ya. Gara-gara ini Duan Tianlang jadi naik darah sampai masuk rumah sakit. Kamu itu biasanya. Orangnya lumayan ramah. Kenapa aku jadi kenapa begini? Duan Tianlang ini udah berubah. Aku tuh dari dulu pengen minta maaf sama dia. Tapi keluarga sama sekali nggak ngasih aku kesempatan buat masuk. Kalau aku jadi mereka, gak bakal dikasih masuk. Nanti kalau kenapa-kenapa lagi, siapa yang mau tanggung jawab? Tapi aku beneran nggak ngapa-ngapain dia. Aku cuma ngirim sebuket bunga buat dia. Om Duan dulu tuh pernah nyariin Tianlang. Pernah nyari guru les privat mahasiswa? Apa itu Jiang Yan? Cantik juga orangnya. Bedanya nggak jauh lebih tua dari Tianlang. Waktu itu Tianlang baru mulai ngerti cinta monyet. Dia suka banget sama Jiang Yan. Shanshan, Yang aku katakan ini. topik ini adalah topik terlarang di keluarga Duan. Tianlang pernah diculik oleh Jiang Yan. Bagaimana mungkin? Setelah kejadian itu, Tianlang selalu menolak semua lawan jenis. Dia tidak membencimu. Ini berlaku untuk semua wanita. Dia bersikap dingin pada semuanya. Shanshan, Alasanku memberitahumu. Rahasia ini hari ini. Kuharap kau tidak menyalahkannya. Cobalah lebih memahaminya. Meskipun pada akhirnya Jiang Yan di penjara, tapi luka di hati Tianlang belum sembuh. Tunggu sampai dia mengatasi konflik batinnya. aku yakin dia akan luluh padamu. Terima kasih, Kak Sui King. Sudah memberitahuku banyak hal. Aku pasti akan memperlakukannya dengan lebih baik. Ada satu hal lagi. Ada apa dengan sapu tangan itu? Saat aku ke rumah sakit, suster memberikannya padaku. Katanya Tianlang yang melupakannya. Bodoh, Tianlang itu sengaja meninggalkannya di sana. Kenapa kau kembalikan lagi? Sapu tangan itu milik King Chen. Apa kau tidak tahu? Aku tahu. Tapi aku tidak berpikir sejauh itu. Kupikir, Kau pikir mereka mungkin berhubungan? lewat sapu tangan ini, aku akan awasi Tianlang. Tapi soal King Chen, aku tidak bisa mengendalikannya. Biar ku urusi King Chen.